laumata laim, ejekan orang-orang yang mengolok-olok. Ini berat. Kalau sekarang apa namanya ini? Haters, buzzers. Dari zaman dulu sudah ada. Namanya laumata laim. Laumata laum, cacian, ejekan, sumpah serapah. Laim, orang-orang yang mencaci, mengolok-olok, mengejek-ejek. Nanti sampai antum ke kampung pas ngasih pengajian, yang kawan jadi lawan, yang sahabat semakin dekat, yang kerabat jadi musuh, yang keluarga menjadi terpecah jadi dua. Kalau pas antum belum berdakwah semuanya baik. Kapan Abu Lahab marah sama Nabi? Sesudah dakwah atau sebelum? Sesudah. Waktu sebelum baik itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Al-Thalith, hadis ketiga dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, 186. An Abil Walid, nama kunyahnya Abu Al-Walid, nama dia Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bay'ana, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ijab, ada qabul. Saya beli duku ini sekilo, saya jual duku ini sekilo 20.000, saya beli tunai. Itu namanya baik. Apa namanya? Baik, jual beli, ada ijab, ada qabul. Saya patuh dan taat kepada engkau wahai pemimpin ulil amri, itu namanya baiat. Kalau jual beli baik. Kalau antar pemimpin dengan masyarakat, antara guru sama murid, baiat. Kalau kita namanya janji setia. Ada orang yang anti baiat. Jangan ikut ormas ini karena ada baiatnya. Jangan ikut pengajian ustadz ini karena ada baiatnya. Apa masalahnya dengan baiat? Baiat janji setia. Organisasi waktu pelantikan berikut ini, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan atau janji setia. Mana yang lebih bagus, sumpah atau janji? Oke, yang satu pilih sumpah, yang satu pilih janji. Saya bersumpah bila lulus PNS siap ditempatkan dimanapun, ditempatkan di Pulau Natuna, naik pesawat tiket 5 juta, gaji sebulan 2 juta. Begitu ditempatkan sebulan, langsung ngurus minta pindah. Bagaimana cara menebus sumpah tadi? Mana pula puasa langsung.
Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Bukan langsung puasa itu paling bawah. 10 fakir miskin makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI sekarang satu fidyah satu hari 60.000. Berarti kalau 10 hari makan 600.000. Tak sanggup, au kiswatuhum, pakaian, baju, peci, kain, sepasang itu semua 200-300.000. 10 orang 3 juta. Tak sanggup, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Tak ada lagi hamba sahaya. Kalaupun ada tak sanggup, mahal. Yang terakhir, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Puasa dia 3 hari. Tanya orang, kok kemarin kan udah sumpah jabatan? Aku udah puasa 3 hari. Ini yang sumpah. Sekarang tahu saya sumpah, janji. Saya berjanji bahwa kalau saya ditempatkan nanti di suku Talang Mama, saya tidak akan pindah kemanapun berada. Saya ikhlas ditempatkan di seluruh desa terpencil di Indonesia. Minta pindah dia. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada. Idza haddatsa kadzaba, bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, dikasih amanah berkhianat. Sekarang dari 2 kasus yang saya ceritakan, lebih baik sumpah atau janji? Kalau tadi bingung, maklum belum saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, lebih baik sumpah apa janji? Kok tak nangkep kan? Kalau sumpah bisa ditebusnya 3 hari. Kalau mau menikat orang, janji. Kalau mau mengikat orang, janji, bukan sumpah. Kalau sumpah ditebusnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat orang beriman terhadap amanah dan janji, menunaikan janji. Jangan mau sumpah. Ibu yang mau laki ibu bersumpah. Sumpah yang 3 hari selesai. Janji itu maka dibuat janji setia. Janji organisasi, janji antara guru dengan murid, janji antara pemimpin dengan rakyat. Janji apa sumpah? Janji. Kalau sumpah, dia tebus sumpah. Bay'ana, kami membaiat, janji setia Rasulullah. Macam mana bunyi janjinya? As-sam'i wa ta'ah, kami dengarkan ucapanmu dan kami taati perintahmu. Kami berjanji, kami dengarkan ucapanmu dan kami laksanakan perintah. Fil usri, dalam keadaan susah. Wal yusri, inna ma'al usri, dalam keadaan mudah. Wal mansyati, dalam keadaan senang. Wal makrahi, dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan apapun kami berjanji dan taat. Ustaz, ya, kata guru kami, siapa yang tidak berbaiat maka Islamnya tidak diterima. Terus guru kami itu sudah berbaiat kepada gurunya, gurunya berbaiat kepada gurunya, gurunya berbaiat kepada gurunya, gurunya berbaiat kepada gurunya, sampai ke Nabi. Dan saya sudah berbaiat ke guru saya itu. Dia sedang mengalihkan kita dari satu jalan ke jalan dia.
Hati-hati, dia sedang menarik kita. Kita tadi berjalan di jalan Subrantas, mendengar cerita dia tadi, dia tarik kita ke jalan Sudirman. Setelah kita terjebak di dalam cerita dia, antum pun jadi down. Antum berpikir, oh aku belum berbaiat. Di mana tempat guru kau itu? Dia mau menjebak saya. Saya sudah berbaiat. Kata guru kami, siapa yang tidak berbaiat maka tidak sah Islam. Kelanjutannya dia mau saya bertanya, di mana rumah guru kau itu? Supaya aku ikut biar sempurna pula Islam. Jangan mau mengikut cerita orang. Kalau antum mau dijebak orang dengan cerita, jangan mau. Mana yang lebih baik? Berjilbab tapi pacaran, tidak berjilbab tapi tidak pacaran. Mana yang lebih baik? Jangan mau ikut dua kotak itu. Memangnya kau aja yang bisa buat kotak? Aku pun bisa juga. Kita kasih dia kotak ketiga. Dua kotak kau ini tak ada yang betul. Berjilbab pacaran tak betul, tak berjilbab tak pacaran tak betul. Berjilbabnya betul, pacarannya tak betul. Tak pacarannya betul, tak berjilbabnya tak betul. Yang betul adalah berjilbab dan tidak. Jangan mau antum dijebaknya. Siapa yang belum berbaiat maka Islamnya tak sempurna. Dia anggap saya akan bertanya, di mana rumah guru kau itu? Bawalah aku baiat. Enggak. Saya bilang, kau bawa guru kau itu biar berbaiat sama aku. Bawa guru kau itu, suruh baiat. Karena sanad aku ke Nabi lebih dekat daripada dia. Itu namanya ilmu debat. Jangan terjebak di jalan orang. Paham? Antum nanti di tengah lapangan akan berjumpa dengan macam-macam manusia. Ada yang musuh dari luar, ada yang musuh dari dalam. Yang dari dalam ini model-model begini nih. Pulang nanti antum ke kampung, tanya, Ustaz udah berbaiat? Belum. Berarti Islam Ustaz belum jelas. Sahabat belum berbaiat ke Nabi, tabi'in berbaiat ke sahabat. Ustaz berbaiat ke siapa? Kita sudah berjanji setia kepada guru-guru kita. Walaupun saya tidak mengambilnya, antum berbaiat bukan dengan lisan, bukan dengan cakap, bukan dengan kata, bukan dengan seremonial. Antum sudah berbaiat dengan perbuatan. Subuh-subuh, bulan puasa, dingin-dingin, hujan-hujan, datang antum ke Kamboja ini, itu sudah baiat. Antum sudah mengatakan ala sam'i wa ta'ah. Aku mendengar Ustaz dan aku sudah taat. Jadi nanti kalau antum mau didikte orang bilang, aku sudah berbaiat. Guru kau itulah bawa biar ku baiat pula dia. Jelas? Apalagi kelanjutannya, wa ala atharatin alaina, bekerja sama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dengar dulu. Mana yang lebih dulu melihat atau mendengar? Mendengar. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari sperma bercampur dengan sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Mendengar dulu baru menengok. Zaman dulu mendengar dulu baru menengok. Kami dengar-dengar, terdengar-dengar berita baru nampak orang. Kalau sekarang nengok dulu, dan nampak balehonya, orangnya belum jumpa. Kalau dulu dengar dulu baru nengok. Yang pertama ditanya pun nanti di akhirat dengar dulu. Inna sam'a wal basar wal fuad. Dengar, tengok, pikir,
renung. Dengar dulu. Makanya kami siap mendengar Pak Ustadz, kami siap dengar. Setelah dengar, sami'na wa ata'na. Ada orang tak mau mendengar, ada orang mau mendengar tak mau ikut. Dengar, setelah dengar ikut. Fil usri wal yusri. Ada mau mendengar waktu pas senang-senangnya aja. Pas acara sahur bersama, setiap orang dapat nasi kotak, itu namanya fil yusri. Pergi ke talang mama, bawa mobil sendiri, bawa minyak sendiri, makan tanggung sendiri, itu fil usri namanya. Saya senang sekali melihat video Ustaz di pedalaman talang. Ikutlah saya Pak Ustaz. Ya silakan. Ini rincian biayanya. Tanggung sendiri Pak Ustaz. Iya. Tak jadilah Pak Ustaz. Itu namanya fil yusri, tidak fil us. Nah, jadi nanti antum di tengah masyarakat waktu turun menemukan. Jadi dakwah itu bukan 12 S 16 S 16 tatap muka, 2 SKS. Dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, dakwah menurut Syekh Mustafa Masyhur, bukan. Antum bacakan kitab ini nanti balik kampung. Disitulah antum baru berjumpa sama 4 model manusia. Mendengar, patuh, susah, senang. Jumpa nanti itu insyaallah. Panjang umur sehat badan. Yang saya jumpai akan kalian jumpai, yang saya rasakan akan kalian rasakan. Ada manusia ini luar biasa. Ustadz mau pergi kemanapun, pakai mobil saya, pakai supir saya. Ada manusia model itu. Begitu kita sampai, berplastik lagi kursi mobil itu. Ini saya beli khusus untuk menyambut Ustadz datang. Ada pula dibawanya mobil dia, diparkirkannya ke masjid, menumpang laku sama mobil Ustadz. Mbak jangan keluar minyak dia. Ada juga tuh. Nanti kalau jumpa antum itu dalam perjalanan ini, senyum sendiri antum di mobil. Oh, ini yang diceritakan Ustadz Somad 20 tahun yang lalu waktu kami kuliah di Pekanbaru. Saya tak pandai ceramah Pak Ustadz. Tahu saya ceramah? Bacakan aja kitab. Nanti di akhir majelis kita buat acara khataman. Kita buatkan ijazahnya. Ada tak ada ijazah antum sudah dengar, sudah baca. Jangan pernah berhenti. Wa ala alla nunazi'al amra. Kami berjanji tidak mencabut kekuasaan ahlahu, dari pemiliknya. Tidak boleh mencabut kekuasaan dari pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ulil amr. Pulang antum ke kampung, antum cabut kekuasaan dari Pak Kades. Boleh? Boleh, orang jabatannya udah habis. Antum ikut pilkades. Mengikutinya dengan cara konstitusional. Makanya pulang kampung jangan ujuk-ujuk tiba-tiba. Enggak. Balik kampung, sarjana pertanian bertani, peternakan beternak, subuh ke masjid. Bapak Ibu, habis subuh kita jangan pulang dulu ke rumah. Kita baca, tidak banyak, paling 3 hadis. Nanti yang pulang waktu pertama ngisi pengajian itu lebih banyak tiangnya daripada orang. Jadi dia bertambah ke kanan, bertambah ke kiri, bertambah ke belakang. Mulailah orang benci. Terbagi nanti 2 tuh. Satu benci, satu senang. Yang tengah ini munafik. Pas di depan kita mantap kata dia. Pas di belakang kita 3 ini selalu ada. Yang kelompok kanan nih nyawa pun dia kasih untuk kita.
Yang kelompok kiri ini bulung hidungnya pun tak mau jatuh di pengajian kita. Yang nomor 3 nih, kalau menguntungkan dia oke, kalau tak menguntungkan dia cabut. 3 itu ada. Dimanapun tempat, ini jenis manusia abadi. 3 kelompok manusia ini abadi. Ada di zaman atuk-atuk saya dulu, ustadz-ustadz kita dulu, ada di zaman saya sekarang, ada pula di zaman antum. Akhirnya orang kampung pun ramai. Kata orang kampung, setelah kami tengok bapak bertani, pertaniannya sukses, masjid pun ramai, nampaknya bapak cocok kami calonkan menjadi kades. Apakah antum termasuk orang yang mencabut kekuasaan dari ulil amri? Tidak, karena ikut secara konstitusi. Kecuali antum kumpulkan jamaah inti. Selesai pengajian, jamaah inti tolong duduk dulu. Habis itu duduk. Ini Pak Kades kita ini tak betul, kita habisi dia malam. Tak boleh mencabut kekuasaan. Illa ada pengecualian, bukan no exception. Antara kalau kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, kufran, pemimpinmu itu murtad, kafir, bawahan secara jelas, kafir dia secara jelas, itu memang mesti dicabut kekuasaan. Tak boleh dipertahankan, harus dicabut. Walaupun belum sampai pilkades, harus dicopot. Lapor kemana? Tak bisa. Lapor ke mahkamah desa? Tak bisa. Keluarga dia semua di situ. Maka mesti dicabut. Kufran bawahan. Ada presiden namanya Habib Bourguiba. Habib Bourguiba. Siang-siang puasa dimintanya tim media, Menteri Menkom Info buat live TV cara langsung. Dia pun pidato. Presiden dari negara namanya Tunisia. Menurut saya puasa ini hanya mengurangi etos kerja. Karyawan-karyawan tidak semangat kerja, sehingga produktivitas pabrik menurun, ekspor menurun, pendapatan negara menurun. Dengan ini saya ajak semua masyarakat, ayo kita makan dan minum siang Ramadan. Habib Bourguiba digulingkan. Yang menggulingkan namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin digulingkan juga waktu terakhir Arab Spring, angin yang menerpa negara Arab. Tumbangnya itu berawal dari Tunisia. Dari Tunisia berembus ke Irak, berhembuslah ke Yaman, berembus kemana-mana. Disebut dengan Arab Spring, angin yang bertiup di Arab. Itu berawal dari Tunisia. Kecuali kalau kamu melihat kufran, kekafiran, bawahan secara jelas. Indakum minallah, di sisi kamu, kamu tengok dia kafir dari Allah. Fihi burhanun, dan ada penjelasannya. Selama menduga-duga, menebak-nebak tak boleh. Masih ada interpretasi tak boleh. Jelas kafirnya, boleh antum cabut. Wa ala an naqula bil haq, kami bersumpah, berjanji, berbaiat, an naqula bil haq, bahwa kami mengucapkan hak. Hadis ini bisa antum jadikan poin-poin untuk baiat. Bersediakah jamaah berbaiat? Bersedia. 1, kami dengarkan. 2, kami taati. 3, dalam saat sulit. 4, dalam saat susah. 5, kami siap bekerja sama. 6, kami tidak mencabut kekuasaan. 7, kecuali kalau orang itu kafir secara jelas. 8, dengan penjelasan yang nyata. 9, kami mengucapkan, mengatakan hak, kebenaran. Aina ma kunna
dimanapun kami berada. Poin ujung dari isi baiat, la nakhafu fillah, kami tidak takut dalam menegakkan agama Allah ini, laumata laim, ejekan orang-orang yang mengolok-olok. Ini berat. Kalau sekarang apa namanya ini? Haters, buzzers. Dari zaman dulu sudah ada namanya laumata laim. Laumata laum, cacian, ejekan, sumpah serapah. Laim, orang-orang yang mencaci, mengolok-olok, mengejek-ejek. Nanti sampai antum ke kampung pas ngasih pengajian, yang kawan jadi lawan, yang sahabat semakin dekat, yang kerabat jadi musuh, yang keluarga menjadi terpecah jadi dua. Kalau pas antum belum berdakwah semuanya baik. Kapan Abu Lahab marah sama Nabi? Sesudah dakwah atau sebelum? Sesudah. Waktu sebelum baik itu semua. Kawan-kawan SD antum baik semua. Tapi begitu antum mengajarkan Riyadhus Shalihin mulai terganggu dia. Alah, dulu kita SD sama-sama minumnya kita di sungai gitu. Sekarang kau pula menceramahi aku. Penghuni surga aja kau. Kawan menjadi lah. Maka la nakhafu fillah, kami tidak pernah takut dalam menegakkan agama Allah ini, laumata laim, tidak takut diejek, dicaci maki orang. Takut itu di mana letaknya? Cawan air, cawan nih airnya, cawan nih isinya air sedikit bekas asbak nonton bola tadi malam. Macam mana supaya air di dalam cawan ini hilang dan puntung rokok ini hilang semua? Isi dia dengan air bersih, nanti cawannya akan bersih sendiri. Puntung rokoknya hilang, kotorannya juga hilang. Boleh antum buat video pendek nanti. Ambil cawan, tahu cawan? Gelas yang bening, masukkan air sedikit, masukkan puntung-puntung rokok sama abu-abu, antum tuang. Video pendek 1 menit. Hai guys, hati itu begitu juga. Isi aja dia dengan yang baik. Nanti yang buruk-buruk buas. Tak ada lagi rasa takut antum. Kenapa? Karena sudah dihabiskan untuk Allah. Nanti antum akan bingung sendiri. Kenapa bingung? Orang lain yang menakut-nakuti antum. Antum pun terkejut. Setakut itu korban. Yang menakut-nakuti itu orang-orang hebat pula itu. Yang lebih gagah, yang lebih tegap, yang lebih kuasa. Saya yang takut. Nanti antum sendiri bingung. Rupanya casing kau aja gitu. Rupanya kau takut juga. La nakhafu fillah. Kalau bilang tak takut di mulut, senang aja itu. Saya tidak takut mulut itu. Pas kejadian mencret. La nakhafu fillah, kami tak takut menegakkan agama Allah. Laumata laim, apalagi kalau cuman caci maki, ejekan. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun disepakati, alaihi atasnya, disepakati atasnya. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini di kitab mereka. Apa arti muttafaqun alaih? Sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim memuat hadis ini di kitab mereka. Payah menjelaskannya. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sudah selesai. Itulah dia muttafaqun alaih.
Imam Nawawi selalu menjelaskan kosakata yang sulit. Nah, dijelaskan al-mansyatu wal makrahu bi fathi mim. Mimnya baris atas. Mansyatu makrahu. Artinya fis-sahli dalam keadaan mudah, was-sa'bi dalam keadaan sulit. Mansyati mudah, makrahi sulit. Wal asaratu al-ikhtisas bil mushtarak. Ikhtisas khusus bil mushtarak dalam lafaz-lafaz yang memiliki beberapa makna. Waqad sabaqa bayanuha, sudah dijelaskan sebelumnya. Bawahan bi fathil ba, huruf ba-nya baris atas. Bawahan, bukan bi, bukan bu. Bawahan. Al muwahhadah wa ba'daha ba, bukan ya. Ha wa ba'daha waw, setelahnya huruf waw. Bawahan. Summa alif, kemudian huruf alif. Bawah. Summa ha, setelah itu ha. Muhmalah, tak bertitik. Kalau bertitik atas kho, kalau bertitik bawah ja. Muhmalah tak bertitik ha. Sedetil itu Imam Nawawi menjelaskan supaya kita jangan salah baca. Ai artinya zahiran, kafir yang zahir, yang jelas. La yahtamilu ta'wilan, yang tidak bisa diinterpretasikan, yang tidak mengandung makna lain. Memang jelas-jelas dia kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Dibilangnya, saya tak percaya kepada Tuhan. Itu jelas apa tak jelas? Tanya dia, kau bilang kau tadi tak percaya sama Tuhan? Iya. Berarti kau kafir. Maksud saya tak percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu berarti tidak zahir. Itulah perlunya klarifikasi. Makanya burhan, ada penjelasan. Burhan itu penjelasan, bukan burung hantu. Hadis ar-rabi'u, yang keempat, 187. Anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat nabinya namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, masalu, perumpamaan. Masal, perumpamaan. Sudah jadi bahasa Indonesia. Misalnya nih ya, dari masalu, perumpamaan. Al-qaim, orang yang menegakkan, orang yang berdiri fi hududillah, dalam batas-batas Allah. Berdiri dalam batas Allah, tidak melampau. Ini batas Allah. Zina haram, khamar haram, LGBT haram, riba haram. Berdiri dalam batas-batas Allah. Keluar melampau batas. Dia berdiri dalam batas-batas Allah. Maksudnya menaati hukum-hukum. Satu yang berdiri di dalam batas Allah. Yang satu lagi wal waqi'u fiha, yang jatuh dalam luar batas, melakukan dosa. Tidak riba. Riba 2. Tidak zina. Zina 2. Yang satu berdiri dalam batas, yang satu lagi jatuh dalam larangan. Itu makna wal waqi' fiha. Macam mana perumpamaannya? Kamasali, kaumin, sekelompok orang ramai. Istahamu, mengundi pakai anak panah. Istahamu dari kata siham. Siham artinya anak panah. Siapa nama anak kau? Siham, anak panah. Ala safinatin,
mereka naik sampan. Ini kita naik sampan. Habis itu kita mengundi waktu naik sampan tadi. Kok diundi? Sampan kan tak pakai nomor kursi macam pesawat. Jadi gimana supaya penduduk sampan tak berkelahi? Diundi. Pakai anak panah. Diambil anak panah. Ini anak panah. Ditulis di batang anak panah itu. Atas. Sampannya 2 tingkat. Sampan pinisi. Yang satu lagi anak panah bawah. Habis itu digoncang anak panah. Ambil. Sambil atas. Kau naik ke atas. Bawah. Karena sampannya tak ada nomor kursi. Maka caranya biar supaya jangan berkelahi di fasara ba'duhum a'laha, maka yang kena undi sebagian duduk di atas, wa ba'duhum asfalaha, sebagiannya di bawah. Wa kana alladzina fi asfaliha, yang bagian bawah nih, ini sampan pinisi. Ustadz Somad kalau datang ke Makassar, mau jalan-jalan keliling pulau-pulau yang ada di keliling kota Makassar, kami bawa pakai perahu saya, Pak Ustadz. Perahu kayu pinisi. Perahu tadi 2 lantai. Asal datang Ustadz ke Makassar, naik perahu saya. Iyalah Pak Haji. Yang satu di atas, sebagian di bawah. Alladzina fi asfaliha, yang bawah, idza staqau minal ma, kalau mau minum air, marru ala man fauqahum, naik ke atas. Yang bagian bawah ini kalau haus mau dapat air gimana? Naik ke atas. Faqalu, mereka pun berkata, aduh enggak enak kita ini naik turun, tak enak. Lalu apa kata mereka? Lau anna kharaqna, gimana kalau kita lobangi aja bagian bawah nih, biar kita jangan naik ke atas. Lau kharaqna, kalau kita lobangi, fi nasibina, pada bagian kita nih. Nasib itu artinya bagian, nasib bagian. Cuman lah Pak Ustadz, ini udah nasib saya ini. Waktu pembagian sudah nasib. Maka dikatakan kami ini memang senasab Pak Ustadz, tapi beda nasib. Senasab beda nasib. Kharqan, buat lubang. Walam nu'dhi man fawqana, ayolah kita buat lubang di sini. Supaya apa? Supaya kalau kita buat lubang, kita mudah ngambil air. Jadi kita tak perlu lagi naik ke atas melewati bahu orang nih. Gak enak juga naik ke atas ini. Fa in tarakuhum, yang atas tahu bahwa orang di bawah ini sedang membuat lubang. Kalau dibiarkannya, lantak keleles itu, bantai keleles itu, mau buat lubang mau apa, bukan urusanku, aku kan di atas. Wa ma aradu halaku jami'an, maka kalau air masuk ke dalam, kira-kira yang tenggelam yang bawah atau yang atas? Yang di pucuk tiang geladak pun jatuh juga ke dalam. Gara-gara apa? Gara-gara diam. Wa in akhazu ala aidihim, kalau ditahannya tangan mereka yang membuat lubang tadi, tung tung tung, tahan tangan. Jangan kau lubangi kapal. Kalau tak sanggup dengan tangan berteriak dari atas, jangan kalian lubangi. Najau, mereka selamat. Nama anaknya siapa? Najah. Najah itu artinya selamat. Najau jamak. Najah, najah. Najau, najaya, najawa, najau. Jami'an, semuanya selamat. Jangan kalian lobangi bawa kapal ini, nanti tenggelam kita. Apa kata orang bawah? Urus saja urusan kau di atas, resek kali. Ini kan privasi saya. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Orang di atas itu ribut bukan karena dia resek, tapi karena dia ngasih tahu takut sama-sama begitulah keadaan kita ini sekarang. Jadi lebih sampai pakai perumpamaan.
Antum kalau mau ngasih nasihat pakai perumpamaan seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis ini cuma ada dalam Sahih, tak ada dalam Sahih Muslim. Setelah dibacakan hadis, dijelaskan kata-katanya. Al-qaim fi hududillah. Al-qaim yang tegak dalam batas-batas Allah. Maknahu al-munkiru, orang yang mengingkari. Laha, mengingkari perbuatan mungkar. Al-qaimu fi daf'iha, orang yang mempertahankan hukum Allah, menolak kemungkaran. Wa izalatiha, menghilangkan kemungkaran, menghilangkan judi, menghilangkan khamar, menghilangkan zina. Wal muradu bil hudud, arti hudud, hudud artinya bahasa Melayunya sempadan. Jangan lewati sempadan. Sempadan tak tahu anak sekarang sempadan, batas. Mana Allah, yang dilarang Allah. Istahamu, arti istahamu iqtara'u, mengundi. Inilah dalil boleh arisan. Mana dalilnya boleh mengundi? Yang mana Pak Ustaz mengundi? Tak ada kami dengan mengundi. Kumpulkan kertas, digoncang. Nama siapa duluan keluar, itu namanya mengundi. Mana dalilnya boleh mengundi? Mana tahu ditanya, boleh kami arisan nih Buya? Boleh. Dalilnya? Ikut aja apa kata ulama. Dalilnya, zaman dulu ada orang naik ke perahu, perahunya dua, satu atas satu bawah. Maka caranya bagaimana? Diundi, sebagian dapat jatah di atas, sebagian di bawah. Itulah dalil boleh mengundi. Yang tidak boleh itu mengundi nasib. Mau pergi dagang hari ini, pergi enggak, diambil kertas, digoncang. Itu tak boleh, karena merusak tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita deal bisnis hari ini Pak, tunggu sebentar ya, ambil kertas, deal, no deal. Tak boleh. Itu namanya mengundi nasib. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, sajen, wal azlam, anak panah. Azlam itu anak panah. Maksudnya anak panah, mengundi. Karena zaman dulu biasa mengundi pakai anak panah. Jadi kata Ustaz, anak panah siham. Sekarang azlam. Mana yang betul? Anak panah, di ujungnya besi, di pangkalnya bulu ayam. Yang sudah dikasih bulu ayam ada besinya, namanya siham. Yang baru ada batangnya, belum ada bulu ayamnya, namanya azlam. Makanya kamus bahasa Arab itu semeter, karena kosakatanya banyak, fiilnya banyak. Kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta segini, karena kosakatanya sedikit. Maka bahasa yang paling mudah dipelajari adalah bahasa Indonesia. Kata penterjemah Jodbus. Penerjemah Jodbus itu pernah diwawancarai. Kau kan bisa banyak bahasa, iya. Bahasa paling mudah di dunia ini bahasa Indonesia. Katanya tak berubah. Kalau bahasa Inggris katanya berubah. Go, going, gone, gas, when. Kalau bahasa Indonesia, pergi, sedang pergi, sudah pergi, bepergian. Tak ada problem. Bahasa Jawa pun gitu aja. Wis lungo, urung lungo, harap lungo.
Bahasa Minang pun gitu juga. Lapai, alun pai, kampai, bilo pai, pai lah. Painya itu tak berubah. Jadi itu menunjukkan bahwa orang Sumatera dan orang Jawa pola pikirnya sama. Sebutkanlah yang bahasa di Indonesia ini yang kata kerjanya berubah. Kalau bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. 14. Nah, dia kata lungo, lungo, lumu, lumi, lungat, lungtung, pai, pai, payung. Itu baru fi'il madinya, mudhari'nya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. 14. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. 14, 14, 28, tambah 10, 38. Anak yang tak lulus di SMP dimasukkan ke pesantren. Gilo deh. SMP aja tak lulus. Di mana anak kau? Inilah Pak Ustaz, tak lulus di pesantren, tak lulus di SMP, tak lulus negeri, tak lulus. Jadi daripada tak sekolah, aku masukkan aja ke pesantren. Kau pikir pesantren tempat orang bodoh? Anak kau yang paling pandai lah kau masukkan ke pesantren. Nah, anak-anak itu yang paling encer otaknya, itu masukkan ke pesantren. Orang itu kosakata paling banyak. Kenapa pesantren-pesantren kita tidak mengeluarkan output? Karena inputnya tak selesai. Paham? Antum punya anak, mana anak antum yang paling cerdas? Nah, itu masukkan ke pesantren. Bukan yang paling bodoh masukkan ke pesantren. Habis itu disalahkan pesantren. Mana kertas-kertas